Assalamualaikum, welcome to my channel Sezi Rita. Kali ini saya akan membuat lapis Surabaya Horizon. Pada dasarnya lapis Surabaya ini tidak berbeda dengan lapis Surabaya pada umumnya. Hanya kita membuat variasi model di lapisan tengahnya. Tapi untuk rasanya pasti tetap ya khas dari Sezi Sweet Cakes. Untuk bahan-bahannya nanti akan saya rincikan detailnya di deskripsi di bawah. Nah, tips pertama dari saya, jika ingin membuat kue lapis, lebih baik butternya itu kita simpan di dalam kulkas atau kalau seperti saya ini di dalam showcase. Jadi, butter itu dalam keadaan dingin lebih baik sebelum kita kocok. Apalagi kalau dalam cuaca yang panas ya Bunda, butter akan lebih cepat mencair. Kemudian tips kedua, untuk telur, kue lapis menggunakan telur yang segar. Nih seperti ini. Telur yang segar itu adalah saat kita memisahkan kuning telur dan putih telurnya, dia tidak pecah sama sekali. Itu artinya telurnya segar ya Bunda, dan sangat baik untuk rasa dan hasil kue lapis yang akan kita buat. Untuk hasil yang terbaik tentu saja jangan sampai kita kecampur ya Bunda antara putih telur dan kuning telurnya. Diusahakan jangan sampai ada sedikit pun telur putih yang masuk ke dalam kuning telur ini. Selanjutnya kita bagi dua gula halus ke dalam kuning telur dan butter. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan susu kental manis ke dalam butter dan setengah sendok teh vanili bubuk ke dalam kuning telur. Selanjutnya kita kocok kedua adonan sampai mengembang. Biasanya kurang lebih waktu mengocoknya ini antara 20 sampai setengah jam. Adonannya sudah mengembang dengan baik. Kemudian jika adonan butter sudah mengembang, kita turunkan kecepatan mixer dan kita masukkan susu bubuk sebanyak 150 gram yang sudah diayak. Atau jika Bunda ingin tekstur yang lebih cake, Bunda boleh menambahkan 1 atau 2 sendok tepung terigu ke dalam campuran susu bubuk tersebut. Tapi tetap takarannya adalah totalnya 150 gram. Sambil terus dikocok, kita masukkan pelan-pelan tepung sampai tercampur rata. Berikutnya, untuk pengocokan tepung ini harus dibantu dengan spatula ya Bunda, supaya tepungnya tercampur rata di dalam adonan butter ini. Tips berikutnya dari saya adalah pada saat kita mencampur adonan yang kita tuangkan pertama adalah adonan butter, kemudian baru kuning telurnya. Selanjutnya kita bagi adonan ke dalam 3 wadah dengan jumlah takaran yang sama banyak. Bunda boleh menimbang, atau kalau saya lebih senang dengan simple dengan menggunakan sendok sayur saja takarannya. Yang penting kurang lebihnya sama dalam 3 wadah itu. Kali ini saya membuat loyang pertama dengan loyang ukuran 20 x 20. Saya tuangkan. Nah, ini akan kita panggang. Kita ratakan ke dalam loyang yang sudah dialasi kertas kue atau kertas minyak. Kita ratakan adonannya ke seluruh loyang yang kemudian siap kita panggang. Untuk wadah berikutnya kita tambahkan beberapa tetes pewarna coklat atau pasta coklat, atau jika Bunda ingin warna yang lain silahkan sesuai selera. Kita aduk rata dan akan kita masukkan menggunakan loyang bergelombang seperti ini yang sudah kita alasi dengan kertas minyak. Tuh, lapisan pertama sudah matang. Kemudian kita panggang lapisan yang coklat tadi dan hasilnya seperti ini sudah matang. Kemudian kita lanjut yang ketiga dan sudah selesai 3 lapis Surabaya yang akan kita gabungkan menjadi
satu kue yang sangat cantik. Nah, seperti ini ya Bunda. Ini yang kuningnya bergelombang dan ini yang coklatnya juga bergelombang. Dan ini adalah yang pertama tadi. Seperti biasa. Oke, kita lanjut ke dalam proses penyusunan. Ini kita dinginkan dulu ya Bunda. Setelah dingin baru kita lanjut dengan proses penyatuan ketiga lapis ini. Bahan pelekatnya pada umumnya seperti kita tahu lapis Surabaya menggunakan selai stroberi, tapi jika seleranya ingin menggunakan selai blueberry, selai melon atau selai yang lainnya atau menggunakan coklat, itu terserah sih sebenarnya, tergantung selera dan tergantung pesanan konsumen juga. Kalau saya, kita lepaskan kertas minyak yang tadi, alas dari loyangnya tadi perlahan, kemudian kita sisihkan dulu yang kuningnya itu. Kita ambil kertas minyak atau kertas kue, kemudian kita ambil loyang coklat. Nih, kita buka juga, buang juga kertasnya secara perlahan sampai bersih. Oke, kemudian kita olesi dengan selai stroberi secara merata ya Bunda, supaya kuenya itu benar-benar melekat. Secara ini kan bergelombang ya, jadi setiap sisinya, lekukan gelombangnya harus kita olesi dengan rata selai stroberinya. Begitu pula dengan yang kuning bergelombang, juga harus kita oleskan secara merata. Kalau saya selai stroberinya ini sedang-sedang aja ya Bunda, nggak terlalu banyak, yang penting rata. Tapi kalau seleranya suka yang asam-asam, manis seperti ini, boleh menggunakan selai yang banyak. Ini perlahan kita gabungkan, kita masukkan ke dalam lekuknya secara berlawanan antara kuning dan coklat supaya dia benar-benar pas gitu ya Bunda. Pelan-pelan tapi pasti kita rapatkan setiap lekukannya, jadi dia membentuk gelombang yang cantik dan padat. Nah, kita balik lagi, kita ratakan lagi di sisi yang sebelahnya yang coklatnya. Kita tekan-tekan supaya dia melekat dengan sempurna antara gelombang yang coklat dan gelombang yang kuning. Kemudian di sisi yang coklatnya ini, yang tengah, kita olesi lagi dengan selai stroberi lagi. Kita olesi secara merata, boleh banyak, boleh sedikit, tergantung selera. Yang penting dia merata ke seluruh permukaan kuenya. Oke, kita sisihkan dulu, kemudian kita salin kembali loyang yang pertama, yang lapisan biasa 20-20 itu. Nah, kita buka kertas kuenya. Kemudian setelah itu kita olesi juga dengan selai stroberi. Kita ratakan di seluruh permukaan kuenya. Boleh banyak, boleh sedikit, tergantung selera juga. Kemudian nanti akan kita gabungkan secara perlahan juga ya Bunda, secara perlahan. Nah, sudah jadi. Tinggal kita tekan-tekan sedikit supaya dia lebih padat ya, lebih nempel gitu antara lapis satu dan lapis yang tadi. Kita balik lagi. Nah, ini yang permukaan yang gelombang kuning itu ya,
Kayaknya lebih cantik yang di atas, yang ini nih. Oke, selanjutnya kita ratakan pinggirannya biar kelihatan rapi kuenya. Nah, seperti ini penampakan hasilnya, gelombangnya Bunda. Cantik bukan lapis Surabayanya? Khas dari Sezi Sweet Cakes. Tuh. Kita ratakan dulu seluruh pinggirannya. Semuanya kita rapatkan. Supaya susunannya kelihatan rapi ya Bunda, karena ini kan dia gelombang, atas dan bawahnya, yang tengahnya itu kan bergelombang, itu otomatis kanan dan kirinya nggak akan pas. Tuh, sudah kelihatan rapi ya Bunda. Tuh, sudah cantik, sudah jadi kuenya lapis Surabaya Horizon. Tada, gampang kan Bunda? Jika ada pertanyaan, kolom komentar saja ya Bunda, nanti akan pasti saya jawab. Terima kasih, nantikan resep-resep berikutnya dari saya, Sezi Rita. Tentu saja dengan resep khas dari Sezi Sweet Cake seperti ini tuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.